Enceladus adalah satelit alami terbesar ke-6 planet Saturnus. Satelit ini memiliki diameter sekitar 500 km. Perbandingannya sekitar 1/10 dari diameter satelit terbesar Saturnus, Triton, atau 1/7 diameter bulan. Enceladus sebagian besar diselimuti oleh es segar dan bersih, sehingga satelit ini merupakan salah satu benda langit paling reflektif di tata surya. Nah, kali ini kita akan membahas ternyata Enceladus ini memiliki potensi kehidupan di dalamnya. Apakah karena ditemukannya erupsi berupa gumpalan air asin seperti laut di bumi, atau apa sebenarnya alasannya? Oke, sebelum kita sampai ke sana, mengenai Enceladus berpotensi layak huni, kita pasti jadi bertanya-tanya, apakah misi menuju Mars sebagai tujuan utama abad ini adalah suatu kesalahan? Apakah kita sebagai manusia atau para astronom harus berpaling atau mengalihkan perhatian dalam penelitian kelayakhunian makhluk hidup ke satelit Saturnus Enceladus ini? Menarik bukan? Oke, langsung saja simak video berikut ini. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan lautan Enceladus memiliki jumlah karbon dioksida dan hidrogen yang tinggi yang dapat memberikan kondisi yang menguntungkan bagi proses kehidupan. Penelitian baru dari para astronom, lautan Enceladus mungkin memiliki konsentrasi karbon dioksida dan hidrogen yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, dan tingkat pH yang lebih mirip dengan kondisi pH di bumi. Melimpahnya gas ini mungkin jadi sumber bahan bakar bagi mikroba hidup. Jika ada informasi baru tentang komposisi samudera Enceladus, para ilmuwan planet akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Enceladus sebagai tempat yang layak huni. Enceladus adalah bulan terbesar ke-6 dari Saturnus yang tertutup es. Ini 25 kali lebih kecil dari bumi dan sekitar 10 kali lebih jauh jaraknya dari matahari. Namun, lautan di bawah permukaan bulan dari Saturnus yang asin ini telah menarik perhatian para astronom di seluruh dunia. Itu karena kesamaan dalam salinitas pH dan suhu dengan lautan bumi. Pesawat ruang angkasa Cassini NASA mulai mempelajari Enceladus pada Februari 2005 ketika melintas dalam jarak 1167 km dari Enceladus. Cassini menemukan gumpalan air dan partikel es yang meletus ke atmosfer dari lautannya melalui retakan di permukaan Enceladus. Kemudian Cassini menemukan ada beberapa plam yang terbentuk di permukaannya. Plam ini dalam ilmu hidrodinamika semacam kolom mengeluarkan cairan bersamaan dengan cairan lain yang mengarah vertikal. Plam ini kemudian meletus dengan kecepatan sekitar 1200 km per jam. Kejadian ini memberi para ilmuwan gambaran sekilas tentang apa yang mungkin terkandung di lautan bawah permukaan bulan. Namun, ketika para peneliti kembali ke data Cassini untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang komposisi lautan dalam Enceladus, mereka menemukan perbedaan signifikan antara plam Enceladus dan kandungan kimia lautannya. Mereka menemukan bahwa semburan secara kimiawi tidak sama dengan lautan tempat mereka muncul. Proses letusan itu sendiri mengubah komposisi mereka, dan ini yang sangat unik. Hal itu disebabkan fraksinasi plam atau pemisahan gas yang memungkinkan beberapa komponen plam meletus sementara yang lain tertinggal, dan terjadi pengkomposisian komponen-komponen gas. Tingkat karbon dioksida yang tinggi itu berarti lautan Enceladus memiliki tingkat pH yang lebih rendah dan lebih mirip dengan bumi daripada yang ditunjukkan pada penelitian sebelumnya. Dan itu bertanda baik untuk kemungkinan kehidupan. Penemuan ini memudahkan kita untuk membandingkan dunia laut yang aneh ini dengan lingkungan yang lebih familiar, yakni lautan bumi. Para ilmuwan menyarankan mungkin ada konsentrasi amonium yang tinggi juga, yang juga merupakan bahan bakar potensial bagi kehidupan. Sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang Enceladus adalah semua berkat pesawat ruang angkasa Cassini. Pemahaman perbedaan antara lautan dan plam akan banyak membantu kita.
Itu berarti misi pesawat ruang angkasa di masa depan harus mengambil sampel langsung dari Plum Enceladus. Teknologi akan semakin berkembang dan semakin mutakhir. Kemungkinan besar setelah bertahun-tahun penelitian kita tidak tahu. Mungkin misi berubah, bukan lagi ke Mars untuk penelitian kelayak-hunian makhluk hidup, tetapi beralih ke Enceladus ataupun planet maupun benda ruang angkasa lainnya yang layak huni. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel Eureka Alam Semesta dengan subscribe ya, agar kita semakin semangat memperbaharui dan meningkatkan kualitas video-video yang bermanfaat untuk memajukan ilmu astronomi di Indonesia. Jangan lupa like, komentar, dan share video ini. Sampai jumpa, Eureka!